Hai guys, kali ini gue mau ngebahas tentang sejauh manakah tarot itu bisa membaca dan memprediksi suatu keadaan, kejadian, atau apapun di masa lalu, masa sekarang, ataupun di masa yang akan datang. Menurut pengalaman gue, tarot itu memang gue sendiri nggak tahu ya kenapa kartu yang bergambar itu bisa seakurat itu. Ini bagi gue pribadi ya. Gue nggak tahu bagaimana tarot reader yang lain. Gue pernah juga konsultasi tarot reading dengan tarot reader lain yang adalah tarot reader luar negeri. Dan overall akurasi yang gue pernah dapatkan dari mereka itu mungkin sekitar 60%. Tapi ada juga yang nggak kejadian ya. Saat itu gue menanyakan tentang love life. Tapi kalau menurut pengalaman gue sendiri, di saat gue melakukan tarot reading, itu super unbelievable sih kalau menurut gue ya. Bukannya gue mau membanggakan diri sendiri, tapi gue sendiri nggak habis pikir. Karena gue yang buka, gue yang kaget gitu kan. Ya nggak habis pikir, dan pas terjadi pun nggak habis pikir ya, nggak nyangka. Nah, seakurat apakah tarot reading itu? Kalau menurut gue tergantung siapa yang menjadi tarot readernya, siapa yang ngocok kartu itu, dan siapa yang ngebacanya. Kadang kartunya itu keluarnya benar, maksudnya memang begitulah, tapi yang ngebacanya yang salah. Jadi bukan tarot readingnya yang salah, tapi tarot readernya yang salah baca maybe. Atau kadang entahlah, mungkin ada faktor X ya, nggak mungkin. Itulah kenapa dibilang nggak semua orang bisa melakukan pembacaan tarot. Itu adalah faktor X-nya. Kenapa nggak semua orang? Padahal jelas-jelas tarot itu ada bukunya, tinggal lo hafalin dan tinggal lo perdalam gitu kan. Tapi tarot reader A dengan tarot reader B itu hasilnya akan berbeda, dan akurasinya pun mungkin berbeda. Entahlah kenapa ya. Gue sendiri masih mencari tahu faktor X itu apa. Kalau dari sisi gue, keakuratan tarot reading yang pernah gue alami itu bisa dibilang mengagetkan. Gue itu sebenarnya udah mulai buka tarot itu semenjak gue SMA. Itu mungkin kurang lebih hampir 15 tahun yang lalu. Di saat itu gue ngebacain buat temen gue yang gue nggak kenal deket lah sama dia. Gue lagi iseng-iseng bawa kartu tarot ke kelas, dan gue di situ dibilang kayak dukun gitu ya. Lalu gue diminta temen gue untuk ngebacain tentang keluarganya apa tentang kisah cintanya gitu, gue lupa ya. Pokoknya gue bacain saat itu di kelas, dan dia sampai nangis. Dia bilang, kok lu bisa tahu masalah gue begini-begini, padahal dia nggak cerita apapun. Dia hanya suruh gue bukain dong kartu buat gue gitu kan. Nah, itu yang gue ingat pertama. Terus keakuratan yang lain ya yang pernah gue alamin itu di saat
mengenai percintaan gue sendiri. Gue ngeramalin diri gue sendiri, percintaan gue lah. Emang waktu itu gue broken heart ya kan, dan gue berharap orang itu kembali saat itu. Tapi tiap kali gue ngebukain tarot card tentang dia, selalu muncul kartu death card. Gue kan awal-awal denial dong ya, gue nggak mau cinta gue berakhir, dan gue buka lagi besok gue buka lagi, dan selalu muncul kartu itu dan beberapa kartu lainnya yang sering kali muncul, jadi repeatedly. Dan ternyata ya memang hubungan itu udah nggak bisa diperpanjang gitu ya, dying. Dan memang sampai saat ini pun nggak ada lagi tuh hubungannya sama dia gitu kan. Nah, yang gue pernah alamin yang bikin kaget itu, tarot card itu bisa meramalkan apapun ya menurut gue. Bahkan meramalkan cuaca, bencana, percintaan seseorang, atau bahkan meramalkan hewan piaraan kita sendiri. Karena waktu itu gue cuma testing ya. Anjing gue itu mau ikut kompetisi dog show, dan gue tuh nggak mau anjing gue tuh kenapa-napa. Jadi sebelum gue daftarin untuk ikut dog show, gue ramalin dulu nih anjing gue. Ternyata di hasil ramalan gue itu, gue sendiri yang ramal padahal. Itu gue ngebaca hasil tarot itu bahwa anjing gue itu bakal dikarantina di kerangkeng, dan juga bakal ada sesuatu yang membahayakan dia, yang akan secara tiba-tiba menggigit dia. Waktu itu gue pakai Lenormand, gambarnya ular. Terus gue pikir nggak mungkin juga ya kan, masa iya di dog show kayak gitu kan ya. Jadi gue main hajar aja untuk ikutin anjing gue itu ikut dog show. Dan ternyata tanpa gue duga, gue super nggak nyangka kalau benar-benar anjing gue itu digigit sama anjing lain tiba-tiba dalam hitungan 1 detik, sampai berdarah-darah gitu ya hidungnya kan, kena gigit gitu kan. Bahkan sampai detail itu tarot gue waktu itu membahas tentang anjing gue bakal digigit, dan yang handling anjing gue itu bukan laki-laki gitu kan, perempuan. Padahal jelas-jelas waktu itu gue minta yang handling anjing gue itu laki-laki. Jadi gue pikir nggak mungkin tarot gue itu nggak mungkin tarot yang gue ramalin waktu itu bakal kejadian. Jadi gue hajar terus kan anjing gue masukin ke kompetisi itu. Ternyata apa yang di kartu itu bilang tuh semuanya tuh terjadi, yaitu anjing gue di handling sama perempuan, tiba-tiba mereka tukeran gitu ya, tanpa ngomong sama gue. Dan pas gue datang anjing gue udah berdarah-darah, digigit anjing lain. Dan anjing gue itu juga dikandangin di tempat hall itu ya kan. Wah, gue ngelihat semua keadaan itu tuh kayak gue tuh kayak disambar geledek rasanya. Kayak gue inget lagi, wah dulu waktu itu gue ngeramalin percis banget kayak gini. Dan gue agak nyesel karena gue nganggap nggak mungkin kejadian kan. Pas kejadian baru bengong gitu kan. Itu yang gue alamin secara pribadi ya. Gue nggak tahu apa yang pernah kalian alamin mengenai tarot reading. Kalau kalian pernah membaca tarot reading, atau kalian konsultasi tarot reading dengan orang lain, mungkin kalian bisa sharing pengalaman kalian seputar
seputar dunia tarot reading yang pernah kalian alami ya. Kejadian apa enggak, ya semacam itulah. Benar apa enggak gitu kan. Nah terus beberapa hal lain yang pernah gue alamin itu adalah di saat gue putus cinta. Ini balik lagi putus cinta ya, karena biasanya orang kan mau tahu tentang percintaan mereka kan, begitu pula gue. Nah waktu itu gue baru putus cinta sama seseorang, terus gue ngeramalin tentang bagaimana sih love life gue ini ke depan, apa suram apa gimana ya, jangan suram lagi ya kan. Terus pas gue ngeramal itu tentang diri gue sendiri, gue foto itu hasil ramalan gue atas diri gue sendiri. Gue foto dan gue masukin ke IG gue, Instagram. Di situ ada kartu The Empress dengan ada kartu Two of Swords dengan gue sendiri yang mengklarifikasi itu, dan klarifikasinya adalah The Empress. Jadi secara harafiah gue membaca itu sebagai gue waktu itu di tarot reading itu akan bilang gue dalam keadaan bingung, dilema antara dua pilihan, dua-duanya sama-sama sulit dan bimbang gitu ya. Lalu kebimbangan itu semua, keputusan yang sulit diambil itu karena kehamilan. Dan gue saat gue membukakan tarot itu, gue nggak percaya ya kan, secara mana mungkin gitu kan, gue aja baru putus cinta men. udah dying lah pokoknya harapan gue. Dan nggak lama setelah itu ya, kurang lebih 2 bulanan 3 bulan kemudian, gue benar-benar dalam keadaan waktu itu hamil. Dan itu mengagetkan sekali buat gue ya kan, karena siapa yang mau mengalami hal yang kita nggak rencanakan. Lalu gue ngeliat IG gue, dan gue ngeliat lagi itu hasil ramalan gue berapa bulan yang lalu itu. Dan setelah gue melihat dengan jelas, di situ jelas-jelas apa yang gue alamin saat itu ada di kartu tarot itu. Jadi agak berarti kehamilan gue udah gue ramalin sendiri dong coy. Kayak yang gila, gue aja nggak pernah kepikiran gitu loh. Dan itu hasil tarot reading tangan gue sendiri gitu kan. Agak kagetnya tuh udah kayak disambar geledek lah ya. Nah banyak sekali hal-hal yang gimana ya, sometimes hal-hal yang terlalu akurat itu malah bikin kita itu kagetnya atau nggak unbelievable lah. Tapi gue nggak tahu ya, faktor ini menurut gue ada faktor X. Kenapa sometimes nggak semua orang itu bisa membaca atau membukakan tarot reading dengan akurat atau super akurat. Jadi kayak akurasinya itu ada berapa persen gitu ya. Dan bukan berarti juga salah satu orang yang selalu akurat akan selamanya dia akurat, apalagi sampai 100% gitu ya. Karena kayak sometimes kita punya dinamika mungkin ya, di saat kita lagi tune in, di saat kita lagi kurang fokus atau anything. Jadi pesannya adalah kalian boleh mengandalkan tarot reading, tapi jangan 100% menaruh harapan atau kepercayaan atau bahkan mengambil keputusan penting hanya karena
hasil tarot reading gitu ya. Jadi kalian harus memperhatikan beberapa aspek lainnya selain hasil ramalan. Dan begitu pula dalam memprediksi tentang percintaan ya, apalagi tentang orang lain. Kalau tentang diri kita sendiri kan kita bisa melihat nanti ke depannya itu terjadi atau enggak, tapi kalau tentang orang lain, misalnya gimana perasaan dia, apa yang dia pikirkan. Oke, kita kan nggak mungkin nanya orang itu, gue barusan ngeramalin tentang lu, bener nggak sih lu mikir ini, kan kadang enggak kan, kita nggak bisa nanya langsung kayak gitu kan, kita hanya bisa menyimpannya dalam hati hasil reading itu. Nah, kalian bisa tes hasil reading itu, kalian tes, uji coba untuk tahu kebenarannya gitu ya. Jadi untuk soal akurasinya kalian yang pertimbangkan sendiri, kalian yang ukur sendiri gitu. Jadi ada satu lagi nih, memang tarot reader yang udah puluhan tahun bekerja sebagai tarot reader, mungkin dia punya reputasi, dia punya experience yang sangat lama soal tarot reading. Tapi tetap nggak ada jaminan akurasinya itu 100% atau pasti kalau dia ngeramalin itu pasti terjadi, itu belum tentu ya kan, karena semuanya itu balik lagi ke Tuhan. Dan juga sebaliknya, belum tentu orang yang baru kemarin belajar tarot reading dia ngeramalin seseorang itu nggak mungkin banget terjadi, karena Pak lu aja baru belajar kemarin, anak kemarin gitu ya, anak bau kencur ya kan. But you never know man, ya kan, you never know. Untuk menjadi tarot reader atau setidaknya lo untuk megang kartu tarot aja itu butuh panggilan jiwa, gue sebutnya. Di balik panggilan jiwa itu pasti ada suatu energi yang terkoneksi antara orang itu dengan kartu tarotnya gitu ya. Dan koneksi itulah yang membangun akurasi, gue rasa ya, salah satu selain beberapa hal lain yang gue sebut faktor X, yang gue sendiri sekarang masih tanda tanya. Itu soal akurasi. Jadi buat kalian yang penasaran, kalau gue mau minta dibacain tarot reading bakal akurat nggak ya gitu kan. Nah ya, you never try, you never know. Oke, itu aja. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan buat kalian yang mau konsultasi permasalahan kalian, gue available, silahkan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, jangan takut. Thank you, bye-bye.